Om Swastiastu Ibu dosen serta rekan-rekan sekalian. Izinkan kami dari kelompok 3 menyampaikan presentasi kami. Sebelum memulai presentasi, ada baiknya kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu diantaranya yang pertama, Nikatat Yesi Sinta Dewi dengan NIM 1911061001 absen 1. Yang kedua, Serlita Fitria Koirnisa dengan NIM 1911061026 absen 11. Yang ketiga, Francisca Nikade Sonia Puranta Putri dengan NIM 1911061028 absen 13. Dan yang keempat, Aisyah Nirnawati dengan NIM 1911061038 absen 17. Kurtain and Dahberg tahun 2000 mengklaim hal itu, pengajaran bahasa yang efektif didasarkan pada topik dan konteks yang relevan dengan pelajar. Konsisten dengan pemikiran ini, Lukas sebagaimana dikutip dalam Barat Park and Roll tahun 2000 mengemukakan bahwa pengalaman pelajar diperhitungkan, metode pengajaran, teks dan praktik penilaian yang tidak pantas. Oleh karena itu, hal itu sangat penting guru tahu siapa target pembelajaran mereka. Sebelumnya mereka dapat merancang pengajaran bahasa Inggris yang baik. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Serlita. Baik, untuk selanjutnya yaitu pilar kedua, guru bahasa Inggris yang berprestasi harus tahu bagaimana anak-anak belajar. Karya-karya Brunner tahun 1996 dan karya-karya selanjutnya dari Piaget pada tahun 1975 telah memberikan wawasan yang sangat berguna tentang bagaimana anak-anak belajar. Lebih spesifik lagi, Brunner tahun 1996 mengusulkan hierarki pembelajaran anak-anak mode enektif, yang berarti mengandalkan fisik kegiatan, ikonik yang mewakili sisa mental gambar yang dihasilkan dari kontak dengan materi entitas, dan simbolis yang datang kemudian sarana simbolik seperti bahasa. Proposisi berbasis penelitian juga perspektif sosial budaya mengusulkan prinsip-prinsip pembelajaran, termasuk yang berikut ini. Anak-anak belajar dari langsung pengalaman, anak-anak belajar dari fisik langsung kegiatan, pemikiran anak-anak tertanam di dalamnya, konteks situasi di sini dan sekarang, anak-anak belajar secara holistik dan keseluruhan kebagian penggunaan skrip, dan anak-anak memiliki rentang perhatian yang pendek. Selanjutnya, adapun prinsip-prinsip pembelajaran yaitu yang pertama, anak-anak belajar dari pengalaman langsung. Yang kedua, anak-anak belajar dari tangan atau fisik kegiatan. Yang ketiga, pemikiran anak-anak tertanam dalam konteks situasi di sini dan saat ini. Yang keempat, anak-anak belajar dari keseluruhan kebagian secara holistik menggunakan skrip. Dan yang kelima, anak-anak memiliki rentang perhatian yang pendek. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Sonia. Kepada rekan saya, Sonia, dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Serlita. Selanjutnya, pilar ketiga. Guru bahasa Inggris yang berhasil harus tahu bagaimana anak-anak belajar bahasa. Di mana guru bahasa Inggris yang berprestasi harus tahu bagaimana anak-anak belajar bahasa. Sejalan dengan ide yang dibahas sebelumnya, berkenaan dengan cara belajar anak-anak, mudah pelajar memperoleh bahasa dari kontak langsung dengan bahasa yang digunakan, termasuk mengamati dan berpartisipasi dalam praktek literasi, menonton bagaimana orang membaca dan menulis untuk tujuan fungsional nyata, dan berpartisipasi dalam acara literasi. Dengan kata lain, keterampilan bahasa diperoleh secara alami dalam konteksnya interaksi lisan dan bermakna dan acara keaksaraan. Selanjutnya yaitu pilar keempat.
Guru bahasa Inggris yang berprestasi harus tahu bagaimana anak-anak belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Di Indonesia, dan sebagai muatan lokal, di sekolah SD memerlukan kerja keras ekstra untuk para guru. Ini setidaknya karena 3 alasan. Pertama, bahasa Inggris sebagai bahasa asing, artinya bahasa tersebut tidak memiliki atau fungsinya sangat terbatas. Kedua, bahasa Inggris sebagai konten lokal berarti jam kontak yang sangat terbatas, 2 hingga 4 jam per minggu. Dan ketiga, sebagai keputusan untuk mengajar bahasa Inggris kepada pelajar muda adalah tidak dilengkapi dengan perservis sistematis dan pelatihan jabatan. Selanjutnya yaitu pilar kelima. Guru bahasa Inggris yang berprestasi harus mengetahui prinsip-prinsip dan harus mampu melakukan berbagai hal untuk memfasilitasi anak-anak belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing di Indonesia. Karena penggunaan bahasa Inggris sangat terbatas di luar kelas, guru bahasa Inggris harus menggunakan English sepanjang waktu atau sebanyak mungkin kemungkinan selama sesi di kelas. Untuk mendukung gagasan untuk meningkatkan paparan bahasa Inggris digunakan, lingkungan kayak cetak juga harus dibuat di dalam dan di sekitar kelas untuk pengembangan kosakata dan untuk segera pemenuhan kebutuhan komunikatif kaum muda pelajar. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yaitu Sonia. Materi selanjutnya yaitu 7 saran untuk menyelamatkan keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah kabupaten agar pengajaran bahasa Inggris kepada anak-anak didik dapat berfungsi seperti yang diharapkan. Yang pertama yaitu, bahasa Inggris digunakan sepanjang waktu untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki keterpaparan yang relatif banyak terhadap bahasa Inggris. Yang kedua, lingkungan kayak cetakan dalam bahasa Inggris harus dibuat di dalam dan di sekitar kelas. Yang ketiga, guru bahasa Inggris untuk pengajar muda harus menggunakan teknik belajar mengajar berbasis aktivitas seperti respon fisik, total, TPR, permainan, dan proyek. Yang keempat, guru bahasa Inggris untuk pelajar muda harus menggunakan berbagai teknik dalam waktu singkat untuk menjaga tingkat minat anak dalam mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Yang kelima, guru bahasa Inggris untuk pelajar muda harus fokus pada bahasa Inggris fungsional untuk pengembangan kosakata dan untuk segera memenuhi kebutuhan komunikatif pelajar. Yang keenam, setiap pelajar bahasa Inggris untuk pelajar muda harus sering mengulang dan memastikan perolehan ekspresi bahasa Inggris atau item kosakata. Yang ketujuh, guru bahasa Inggris untuk pelajar muda harus menyediakan rutinitas yang berguna dan mempromosikan akuisisi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Yesi. Kesimpulan. Dari diskusi tentang setiap basis pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk pengajaran yang berhasil, kita dapat melihat komponen keahlian guru bahasa Inggris yang efektif untuk pelajar muda, yang sejauh ini tidak pernah diartikulasikan secara publik dalam wacana akademik Indonesia. Dalam diskusi tentang komponen keahlian profesional guru bahasa Inggris, terdapat implikasi penting untuk program pelatihan guru pre-service dan in-service yang belum menanggapi secara memadai kebutuhan yang berubah di bidang pengajaran bahasa Inggris. Menciptakan guru yang efektif dengan penguasaan bahasa Inggris yang baik dan keterampilan dalam menggunakan bahasa Inggris untuk komunikasi dan kemampuan untuk bertindak sebagai teladan bagi peserta didik yang mereka ajar. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.